Anak ini dan para dewa bertanding tarik tambang menggunakan ular. Sebelumnya, anak ini melarang siapapun untuk memasuki istana. Para dewa merasa murka karena mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Ular dewa ini mendesis dan turun dan berubah bentuk menjadi manusia. Ular itu meminta izin untuk memberi pelajaran kepada anak itu. Ketika mereka menemui anak itu menyuruh para dewa berhenti di sana dan melarang masuk ke istana. Ular itu pun marah dan berubah wujud menjadi ular kobra. Ular itu pun menunjukkan kekuatannya dengan menyemprotkan racun di pegunungan dan berubah menjadi hitam. Tetapi para dewa melarang ular itu untuk menyerang anak itu karena masih kecil. Para dewa menyuruh anak itu membuka jalan agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Anak itu tetap saja menolak. Salah satu dewa mengajak anak itu bertanding dalam permainan tarik tambang. Anak itu pun menyetujui tantangan itu. Perjanjiannya, jika para dewa menang, maka anak itu harus mengizinkan mereka masuk ke dalam. Anak itu pun tertawa dan menghina para dewa. Dan ular itu pun diperintahkan untuk menjadi tali dan mereka pun mulai bermain. Anak itu memegang ular dari sisi kepala, sedangkan mereka dari ekor ular itu. Salah satu dewa mencoba menarik ular dengan satu tangan, tetapi anak itu tidak bergerak dan begitu kuat. Satu persatu pun ikut menarik, tetapi anak itu tetap saja menang. Para dewa dan anak ini bermain tarik tambang ular. Dalam permainan itu, jika para dewa menang, maka anak itu harus mengizinkan para dewa masuk ke dalam istana. Terlihat anak itu sangatlah kuat. Para dewa mencari cara untuk mengalahkan anak itu. Salah satu dewa menggunakan kekuatannya untuk memanaskan tanah di bawah. Tetapi anak itu tidak menyerah begitu saja. Ia pun menggunakan kekuatannya mengubah tanah menjadi es. Dan semua dewa pun mulai tergelincir dan jatuh. Anak itu pun tertawa. Kemudian anak itu pun mengancam untuk menggunakan kekuatannya juga. Mendengar hal itu, salah satu dewa menggunakan kekuatannya membuat sang ular menjadi panas. Namun anak itu pun tidak menyerah. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuka bumi antara para dewa dan dia. Di sana terlihat neraka. Api dan lahar ada di mana-mana. Dewa-dewa itu pun melihat neraka itu dan merasa takut jika mereka jatuh ke dalamnya. Namun anak itu pun menutup bumi. Melihat para dewa kesulitan, ular itu marah dan menyemprotkan racun ke mata anak itu. Mata anak itu pun tertutup terkena racun ular yang sangat mematikan. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Ular ini menyemprotkan racunnya ke mata anak ini. Reaksi racun itu juga sampai kepada ibunya, sehingga mata ibunya juga tertutup. Salah satu dewa ini berpikir bahwa anak ini adalah anak yang unik karena ia tidak mati karena racun ular ini. Di dalam istana, wanita ini tidak bisa melihat. Kemudian wanita ini pun berdoa kepada dewa. Tabib dewa ini melihat bahwa mata wanita ini telah terkena racun. Tabib ini pun membuat penawar racun dan mengirimkannya kepada wanita ini. Seketika mata wanita ini menjadi normal, begitu juga mata putranya. Anak ini pun marah karena para dewa telah menggunakan kekuatannya dalam pertandingan ini. Ia pun membalasnya dengan menarik ular itu dan membuatnya melemparkan racun ke arah para dewa. Kemudian dengan kekuatannya, ia membuat para dewa terlepas dari pegangannya. Akhirnya anak ini memenangkan permainan dan semua dewa gagal. Dewa kematian ini muncul ke bumi untuk membunuh anak ini. Sebelumnya, anak ini melarang para dewa yang bersikeras untuk masuk ke istana. Dan ular ini menyerang anak ini. Dengan ekornya, ular ini mengikat anak itu. Anak itu pun kemudian meninju ekor ular itu dengan kekuatannya hingga ular itu terluka. Lalu anak itu pun melompat ke kepala ular itu. Para dewa memanfaatkan keadaan itu untuk memasuki istana. Akan tetapi senjata anak ini terbang dan memukul para dewa hingga jatuh. Saat para dewa berjalan, tongkat itu dengan kekuatannya menciptakan sangkar dan petir di sekitar para dewa. Kemudian ular itu melemparkan anak itu ke udara dan menjatuhkan anak itu ke dalam mulutnya. Dengan menggunakan kekuatannya, anak itu membuka mulut ular itu dan memanggil tongkatnya. Ia kemudian memasukkan tongkat itu ke mulut sang ular. Anak ini pun turun dan melemparkan ular ini jauh dari istana. Salah satu dewa mencoba
mencoba untuk menghancurkan kurungan itu. Saat dewa memegang tongkat itu, seperti terasa serangan petir. Tiba-tiba dewa lain muncul dengan gajahnya, namun dia dimainkan oleh anak ini. Dewa ini pun marah dan mengeluarkan serangan petir. Anak ini pun menggunakan kekuatannya dengan mudah mengalahkan dewa itu. Lalu dewa ini pun memanggil dewa kematian. Tiba-tiba langit menjadi merah dan dewa kematian muncul dalam bentuk yang berbahaya yang menunggangi bantengnya. Dewa kematian datang untuk membunuh anak ini. Dewa pun menyerang anak ini dengan serangga kematian. Anak ini kebingungan karena diserang ribuan serangga. Ia terus berusaha mengusir serangga-serangga itu. Di saat yang bersamaan, ibunya sedang membuat masakan dan ada serangga yang sama pada masakan yang dibuatnya. Wanita ini dengan kekuatannya, dia hancurkan serangga itu. Dan secara bersamaan, serangga-serangga yang mengelilingi tubuh anak ini menghilang. Dewa kematian terkejut anak itu mampu membunuh serangga kematiannya. Di sana dewa kematian menggunakan jerat merahnya untuk menahan anak ini. Jerat merah ini bisa membawa siapapun ke dalam neraka. Kemudian dewa ini membuka pintu neraka. Anak ini dapat mendengar suara iblis dan manusia yang disiksa di dalam neraka. Anak ini pun merasa ketakutan. Anak ini tidak bisa melepas jeratannya. Wanita ini melihat kekuatan hitam mendatanginya dan berpikir untuk menghadapinya. Anak ini pun mengingat janji pada ibunya dan mendapatkan kekuatan dari ibunya. Lalu anak ini dengan kekuatannya memutuskan ikatan itu. Dewa kematian terkejut melihatnya. Anak ini pun dengan kekuatan tongkatnya menyerang neraka dan menutup lubang-lubangnya. Anak ini mati di tangan dewa ini. Sebelumnya dewa ini datang untuk mengalahkan anak ini. Dewa ini pun mulai berjalan menuju istana dengan marah. Anak ini tidak akan membiarkan dewa ini masuk ke dalam istana. Di dalam istana, ibu anak ini melihat lampu pemujaannya berkedip. Dia bingung apa yang sedang terjadi. Anak ini pun mencoba mengambil tongkatnya, tetapi dewa ini menghentikannya. Anak ini mengingat ibunya saat memberi senjata dan mulai fokus. Dia mampu mengambil tongkatnya dan mulai menyerang dewa itu. Namun tongkat itu dihancurkan menjadi abu oleh dewa itu. Anak itu marah karena dewa ini telah menghancurkan pemberian ibunya. Mereka berdua pun mengadu kekuatan mereka di udara. Lalu dewa ini menampakkan 3 jenis kemarahannya di udara. Kemudian dewa ini melemparkan panah saktinya dan memotong kepala anak ini. Akhirnya anak itu pun mati di tangan dewa ini. Sang dewa merasa anak ini pantas mendapatkan semua ini sebagai hukuman atas kesombongannya. Di dalam istana, ibu anak ini melihat cahaya lampu pemujaannya telah mati. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Anak ini mati sampai kepalanya hilang. Ia dibunuh oleh seorang dewa. Sementara di dalam istana, ibunya merasakan firasat buruk terhadap anaknya. Ibu anak ini adalah seorang dewi. Kemudian dewi ini keluar dari istana untuk melihat anaknya yang diperintahkannya untuk berjaga di depan istana. Sebelumnya, para dewi marah kepada dewa-dewa ini. Ia menjelaskan bahwa anak sakti yang ia bunuh ini adalah putra seorang dewi yang didapatkan dari berdoa selama bertahun-tahun. Semua dewa mendengar dan terkejut, dan mereka menjadi penyebab kematian anak ini karena hanya kesombongannya. Kemudian dewa yang membunuh anak ini berjalan mendekati jasad anak ini, dan yang lebih mengejutkan, anak yang dibunuhnya ini adalah anaknya sendiri. Dewa ini merasa sangat sedih dan menutup matanya. Tiba-tiba dewi ini pun muncul dari istana. Semua dewa dan dewi tercengang ketika melihat dewi itu datang. Dewi ini terkejut ketika melihat anaknya yang sudah mati. Ia bingung bagaimana anak ini terbunuh. Ia pun memeluk putranya dan menangis, bertanya-tanya siapa yang telah membunuh anaknya dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Dewi ini membuka mulutnya dan memakan para dewa. Sebelumnya, kematian anaknya membuat Dewi ini marah dan matanya menjadi merah. Dia mulai mengambil bentuk kemarahannya. Perlahan, semua dewi melebur dan menyatu bersama. Dewi ini menjadi sangat besar dan para dewa hanya bisa melihat. Dewi ini berubah bentuk dengan banyak bentuk tangan dan senjata. Dia akan membunuh semua orang. Dia pun memanggil semua dewi dan dewi-dewi ini akan
membunuh semua dewa di alam semesta. Dewi ini pun mulai membuka mulutnya dan memakan beberapa dewa. Bentuk-bentuk kemarahan dewi yang lain melangkah dan membunuh para dewa. Ada juga yang membakar mereka dengan api. Kemudian para dewa menyelamatkan diri sendiri, mulai berlarian dan menggunakan senjatanya untuk melawan dewi. Saat mereka semua berlari, para dewi mencoba menghadangnya dengan cara masing-masing. Para dewi ini melemparkan semua dewa ke mulut dewi ini. Mahadewa ini pun menjadi besar. Dewa ini pun berusaha menenangkan sang dewi agar terlepas dari kemarahannya. Kemudian dewa ini berjanji agar mengembalikan anak itu lagi. Mendengar itu, dewi ini menutup mulutnya dan berhenti mengamuk. Apakah dewa ini bisa menepati janjinya? Dewa ini akan menghidupkan kembali anak ini. Sebelumnya dewa ini telah membunuh anaknya dan membuat sang dewi menjadi murka. Anak ini akan bisa hidup kembali dengan satu syarat, harus memiliki kepala yang baru. Dikarenakan tongkat dewa ini telah menghancurkan kepalanya dan kepalanya tidak bisa digunakan kembali. Kemudian Mahadewa ini menyuruh para dewa untuk mencari kepala yang baru dengan ukuran yang sama di suatu tempat. Tetapi mereka harus mengingat dua hal, bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 jam dan anak itu harus baru lahir dan wajahnya menghadap ke utara. Kemudian para dewa pun pergi mencari kepala baru untuk anak ini. Di dalam perjalanan mereka menemukan bayi yang baru lahir. Tetapi sayangnya kepala bayi itu menghadap ke selatan, sehingga itu tidak bisa memenuhi syarat apa yang diperintahkan oleh Mahadewa. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali untuk mencari kepala bayi. Bagaimanakah perjuangan para dewa? Anak ini hidup dan lahir kembali dengan kepala seperti gajah. Sebelumnya, para dewa menemukan bayi gajah yang baru lahir. Mereka akan mengambil kepalanya untuk disatukan dengan jasad anak sang dewi. Salah satu dewa pun bingung apakah bisa menggunakan kepala gajah untuk menghidupkan anak itu. Dewa yang lain menjelaskan bahwa Mahadewa tidak pernah melarang untuk menggunakan kepala hewan. Sebenarnya, para dewa takut untuk mengambil anak gajah itu. Dikhawatirkan ibu gajah itu akan marah. Tetapi mereka melihat kembali bahwa ibu gajah itu tidur membelakangi anaknya. Ibu gajah itu terlihat seperti tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya yang baru lahir. Kemudian dewa ini pun mengangkat tangannya ke atas dan menggunakan kekuatannya. Kemudian dewa kematian pun muncul dan akan mengambil nyawa bayi gajah ini. Para dewa pun datang ke istana dan membawa kepala yang ditutupi dengan kain. Kemudian Mahadewa menyuruh para dewa membawa kepala itu ke dalam goa. Para dewa memanggil 2 orang lelaki yang pandai menyatukan kepala gajah itu dengan jasad anak ini. Di dalam goa, Mahadewa menggunakan tangannya dan mulai menyentuh tubuh putranya dari kaki hingga ke dada untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Perlahan, seluruh anggota badan anak ini hidup dan bergerak. Anak ini pun bangun dan semua dewa sangat senang melihatnya. Sedangkan sang dewi belum mengetahui kondisi anaknya yang sebenarnya. Anak ini telah terlahir kembali dengan kepala seperti gajah. Sang dewi yang belum tahu kondisi putranya tiba-tiba masuk ke dalam goa. Dari belakang ia melihat putranya sedang duduk. Ia datang ke depan dengan gembira sambil memanggil anaknya. Tetapi setelah melihat fisik putranya, reaksi sang dewi berubah dan terkejut karena putranya memiliki kepala seperti gajah. Anaknya pun senang karena melihat ibunya datang. Tetapi sang dewi malah pergi meninggalkan anak itu. Ia merasa anak itu bukanlah anaknya. Dewa ini berpikir sulit bagi sang dewi untuk menerima putranya dengan kepala seperti gajah. Namun saat pergi, ia dihentikan oleh sebuah tangan. Ia berpikir itu adalah tangan sang dewa. Tapi ketika ia melihat, ternyata itu adalah tangan putranya. Anaknya bingung apa yang telah terjadi. Kemudian anak ini pun ingat bahwa sang dewa telah membunuhnya dengan tongkatnya. Anaknya pun menjelaskan kejadian ketika ia berusaha menghentikan para dewa untuk masuk ke dalam istana. Ia lakukan semata-mata untuk menjaga kepercayaan dan sebagai kepatuhan terhadap ibunya. Kemudian sang dewa menjelaskan kepada anak itu bahwa anak itu telah gagal mengetahui yang ia lawan adalah keluarganya. Sang dewa juga mengakui dirinya adalah ayahnya yang juga telah membunuh anaknya sendiri.